Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Pada kesempatan hari ini saya Ahmad Muhammad Naufal El Bustami, mewakili dari sahabat-sahabat Ansor Ranting Wonokromo. Kita mempunyai program Ranting Wonokromo mengaji. Nah, pada kesempatan hari ini sudah ada narasumber kita, Kiai muda yang ganteng, yang tentunya alim. Masya Allah. Subhanallah. Kita mau ngobrol-ngobrol santai sama beliau. Nggih menika sinten, Guys? Raden Mas Tubagus Muhammad Husnul Fahmi Satrio Nagari Yogyakarta hadirat ingkang jejuluk Satrio Pinit Lanang Jagat. Dipanggil Fahmi. Oke, masih bersama Gus Fahmi. Niki mau bincang-bincang seputar anak muda. Karena anak muda zaman sekarang itu perlu sekali untuk mengaji. Nah, ngaji itu yang biasanya pakai kitab ya, guys. Ini ngajine santri dalan. Jadi berbincang-bincang, berngobrol ria dengan Ngaji Gus warung Fahmi. Ngaji warung kopi. Sambil cantik ya, Gus. Kalau tak nganu usdud. Ngeten, Gus. Kita kan sekarang anak-anak muda itu sering galau. Galau karena jomblo-jomblo ada nih. Kegalauan mereka itu ya, ada juga malah yang sampai bucin. Ada kemarin yang kabarnya malah jual gendeng. Gendeng omah didol barang. Ngoten niku menurut jenengan bagaimana itu untuk mengatasi atau solusi lah untuk teman-teman yang seperti itu? Kalau pembahasan masalah cinta itu sebenarnya pembahasan masalah unik gitu. Wes unik. Ya. Uniknya pripun? Ya karena namanya cinta itu kan kalau orang dulu mengatakan tai lalat rasa coklat. Napa niku filosofi ini? Karena kalau orang sudah kasmaran itu akan sulit sekali diberitahu. Nah, ini makanya hal-hal namanya cinta itu kadang kita ini di luar logika semua, betul. Kadang di luar logika. Makanya ada istilah kekuatan cinta. Wah, the power of love. Namanya love ini pasti akan kesulitan kalau kita ini nggak mampu mengendalikan atau bisa dikatakan kita dasari dengan agama yang kuat. Cinta sejati ya kita tahulah pada Allah mesti. Tapi kan namanya manusia itu juga fitrahnya mempunyai cinta sesama manusia. Bukan sesama jenis. Bukan sesama jenis itu. Yang repot tuh makanya di daerah Thailand itu banyak cewek-cewek tapi ya bawahnya cowok. Itu kurang tahu gimana itu. Ya, itu namanya banyak orang setelah merasakan cinta itu mesti indah. Makanya sekarang baru ngetren di tak selamanya cinta itu indah deh. Ya, tapi yang indah pasti cinta. Ya, yang indah-indah pasti cinta. Kalau cinta menurut pandangan agama niku pripun, Guys? Cinta itu kan suatu anugerah, tapi kadang orang itu salah mengartikan cinta. Karena cinta dengan nafsu itu kan tipis bedanya. Nah, niku yang banyak niku. Ini perlu penjelasan. Ya istilah orang ngetrennya kan 11-12 cinta dengan nafsu. Atas nama cinta orang menghalalkan segala cara. Kuberikan segalanya. Wah. Padahal amin boyo. Mana? Jadi cinta niku anugerah ya? Cinta itu anugerah dan orang yang mempunyai cinta pasti akan mempunyai kasih sayang toh. Nah, makanya dalam kitab Taisir kan ada keterangan al-latif itu kan. Kasih sayang, kelembutan mesti. Orang yang cinta itu galaknya seperti apa kalau sudah ada rasa cinta mesti akan lunak. Luluh. Banyak tau teman-teman kita itu istilahnya di luar mungkin jagoan. Di dalam rumah jagoannya ya yang di rumah. Di luar jagoan, di dalam jagongan. Kadang ya cuman bleret. Makanya cinta ini pembahasan bisa dikatakan mungkin 1 bulan pembahasan nggak akan selesai.
Ya yang jelas namanya cinta kan namanya hub. Itu kan kalau dalam bahasa bisa dikatakan Habib dan Khalil itu kan semuanya maknanya kan kasih, kekasih. Tapi kan derajatnya tinggi Habibnya. Makanya kalau Nabi Muhammad Habib, kalau Nabi Ibrahim Khalil. Itu derajatnya karena mau nggak mau ya tinggi Nabi Muhammad. Karena Habibullah. Iya, karena Habib itu. Ya namanya cinta. Aduh, ya masalah ngopo iki. Bahas cinta iki masalah ya dadi kalian zaman now. Dalam kaidah Arab dikatakan al-hub bila qaidin kal qahwah bila syukarin. Jadi cinta tanpa ikatan itu laksana kopi tanpa gula. Pahit. Pahit. Neng kadang ya pahit itu ada unsur kenikmatan juga. Karena dengan kepahitan kita jadi merasakan manis. Kopi tak ngerasa gitu. Makanya kalau fenomena seperti ada yang cinta sampai menjual perabotan orang tua itu, masya Allah, itu sudah salah arti dalam mengartikan cinta, karena itu sudah terpenuhi oleh nafsu. Tapi emang dalam namanya cinta itu orang kadang tidak mampu mengendalikan, akhirnya yang muncul adalah nafsu. Nah ini Gus, nafsu dan cinta itu cara membedakannya bagaimana? Karena sulit sekali. Kalau cinta itu mesti sifatnya menjaga. Kalau cinta sifatnya menjaga. Kalau nafsu diam-diam merayap. Cecak. Merayapnya dari mana? Oh iya. Seperti itu. Blur makna. Makanya jomblo-jomblo atau mbak-mbak itu hati-hati. Jangan termakan oleh yang namanya cinta. Akhirnya kuberikan segalanya, menyesal itu pasti ada itu. Belakangnya. Ya pengalaman pribadi lah istilahnya. Kita kan juga pernah jatuh cinta. Karena yang namanya, maka ada istilah cinta pertama. Ini pengalaman pribadi ya Gus. Saya itu pernah mengalami yang namanya cinta pertama. Kalau dibandingkan yang lain-lain, yang istilahnya kita kan juga mungkin ya namanya anak muda kan, itu dulu loh, itu dulu. Itu kan kita punya masih beberapa pilihan. Kalau saya itu cinta mah pada dibandingkan cewek-cewek yang lain istilahnya itu malah istilah kurang cantik sendiri. Tapi karena namanya cinta itu kan kecenderungan itu kan muncul tiba-tiba. Ya sampai saya sendiri waktu ditinggal nikah katanya sih pengen fokus hafid, ternyata kok dimahari orang lain, aduh sakit. Maharin apa nih? Aduh, ini ternyata gini toh, ya enggak apa-apa saya gitu. Mengajari kita untuk sabar nih. Akhirnya saya juga setelah 2 bulan ada rasa istilahnya agak galau, karena untung saya itu juga dari kecil lah bisa dikatakan nyantri. Kita harus bersabar, bahasanya seperti itu. Ya namanya orang sabar, orang sakit hati itu kan namanya sakit nggak berdarah kalau bahasa. Asik. Lama-lama juga akhirnya opnam di rumah sakit 4 hari Gus. Oh sempat pindah pondok. Pindah pondok itu karena ya rumah sakit. Kepikiran terus, aduh, yes nggak apa-apa namanya. Ngomong-ngomong tentang sabar Gus. Okay. Lah niku perbedaan antara sabar dan ridho itu. Oh ya, sabar. Kalau ridho itu kita otomatis nanti larinya pada ikhlas. Ada maksud dari kata ini, kita ini sudah nggak pengen mengharap lagi. Okay. Kalau sabar itu mesti ada unsur lain-lainnya. Kita masih ada di hati ini masih ada ganjalan, tapi kita berusaha menahan, itulah yang namanya sabar. Untuk level berarti lebih tinggi ridho. Makanya banyak orang yang ya maaf sekarang sering demo, sering apa, carinya surganya Allah. Ini berjuang cari surga. Bagi saya itu keliru. Kalau dalam ilmu tauhid namanya kita mencari sesuatu surga itu kan bukan hal yang pas. Yang pas itu adalah mencari ridhonya Allah kan seperti itu. Makanya kalau orang mencari bidadari surga ya enggak pas itu kalau dalam ilmu agama Islam, terutama dalam bab ketauhidan. Yang pas ya kita cari ridhonya Allah. Nah, kita kan sudah pengalaman dari
Robi Al-Adawiyah diceritakan dilamar seorang, kamu suka sama dengan saya apa? Matanya, mata kamu kayak gitu indah. Dilepas matanya Robi Al-Adawiyah dikasihkan. Oh, itu. Karena yang disuka cuma mata. Masih fisik. Ya fisik. Andai kata jawabannya yang ngelamar dulu tuh, kalau saya mencintaimu, pengen melamarmu karena Allah. Wah, mungkin Robi Al-Adawiyah mungkin ya. Lagu nih. Monggo Mas. Bahkan Hasan Basri pun ditolak nih. Ditolak. Lah ya itu ya Hasan Basri itu, Syekh Hasan Basri itu kan yang melamar. Maka dikasihkan matanya. Karena Hasan Basri jawabnya keliru karena matanya. Akhirnya dikasihkan matanya. Maka orang mencinta itu juga harus cari ridhonya Allah. Makanya kita ya tadi saya sebutkan namanya kita mencintai biasanya menjaga. Nah, seperti kita mencintai sesuatu, contohnya HP inilah Gus. Kita mesti akan kita jaga. No, kita nggak bisa jatuh, nggak bisa gimana. Itu. Ditemok, jangan. Pelan-pelan mesti kita nyentuhnya. Coba kalau kita nggak cinta, itu namanya nggak cinta. Apalagi ya nafsu tadi pakai HP, kurang kena. Seperti itulah ini yang namanya. Sinyale. Padahal HP murah. Sing salah sinyale. Salah sinyale. Makanya lah sekarang fenomena yang banyak itu kan anak-anak usia SMA, SMP itu banyak kemakan rayuan-rayuan masalah. Gombal itu makanya kita itu harus pintar-pintar. Makanya saya sendiri sering pesan dengan anak-anak, kamu itu jangan mudah digombali gitu. Ya apalagi anak muda sekarang kalau sudah dikasih bunga sudah baper tuh. Padahal bagi saya kalau orang dikasih bunga itu mau disekar itu. Tapi ya tuh Gus, saya tuh pernah sama temen nih, tak kasih bunga, tapi cowok nih dari orang terus ngomong, iki arep tak kayak pacarku tapi rasido. Saya tanya, lah kenapa kok nggak jadi? Dia mintanya bunga yang asli karena itu bunga yang palsu. Dia mintanya yang asli. Kalau bunga palsu berarti cintanya palsu. Dia mintanya bunga yang asli biar cintanya asli. Terus saya bilang ngeten, yo justru iki, nek bunga sing asli cepet layu. Berarti cinta sing asli cepet layu. Bener nih. Nganggo bunga sing palsu ae. Contoh ketika orang itu ngomong anak muda ngomong masalah Valentine, kan rata-rata diberikan bunga. Kalau anak-anak santai biasanya saya peseni, jangan mau kalau dikasih bunga, berarti kamu didoakan cepat mati. Kalau coklat, makin nanti biar cepat cari ganti. Nek coklat ditombo. Lah coklat ya donggo itu. Karena itu namanya cinta itu kadang memang tidak memandang bulu yang seperti saya ceritakan pengalaman pribadi tadi. Bahkan ada istilah cinta pertama itu akan sulit dilupakan. Sampai kita sudah menikah tetap nggak bisa melupakan. Itulah yang namanya cinta sejati atau cinta pertama, yaitu seperti ini. Kalau mencintai dan jatuh cinta terus di orang yang sama nih. Itu bertolak belakang atau tidak? Bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan itu sakit. Sakit kecuali hadroan. Oke, ini Gus, ada lagi pertanyaan ngeten. Sekarang kan napa nggih mun marak ada anak-anak muda belajar, entah niku belajar dengan kelompok-kelompok atau belajar dengan YouTube atau belajar dengan apa. Di situ ikut kajian-kajian yang di situ juga nanti arahnya diajak ini loh kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah itu tapi mereka lupa ketika pulang sampai ke rumah justru malah memarahi orang tuanya dengan tradisi-tradisi orang tuanya yang sudah melakukan tradisi-tradisi yang baik turun temurun, misalnya setiap malam Jumat yasinan itu justru disalah-salahkan. Niku terus pundi nih? Itu penjelasannya panjang itu. Panjang kali lebar. Kita ya nggak usah pakai dalil-dalil lah. Kalau dalil suruh ke sini saja nanti. Siap. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Yang jelas namanya anak sekarang itu kesalahannya satu. Belajarnya langsung, kalau istilah ibaratnya saya bahasa ringkasnya dari TK langsung kuliah.
Nah itu lompat, langsung lompat, nggak melalui proses SD, SMP, SMA, langsung perguruan tinggi. Makanya ikutnya orang itu instan langsung ikut kajian. Pan nggak pas. Dia belum tahu dasarnya. Ibarat bangunan itu belum ada pondasinya, kalau langsung bangun atasnya gampang roboh mestinya. Kalau instan itu. Instan makanya instan juga marai weteng. Makanya mau usus buntu dan lain sebagainya itu kalau terlalu banyak yang instan. Makanya orang kalau terlalu banyak instan hanya mudah menyalahkan, lah itu usus buntunya itu. Usus buntunya harus dipotong. Harus dipotong, itu harus dioperasi. Makanya hati-hati dalam mengikuti kajian seperti itu. Ya seperti yang kita tahu lah marak sekarang banyak tadarus di pinggir-pinggir jalan, kayak nggak ada tempat lagi. Nggak ada, itu kan juga hal kalau dipikir secara logika kan nggak masuk akal. Banyak tempat masjid ada, pesantren banyak. Kok milih di pinggir jalan? Mungkin niatnya syiar. Iya benar kalau syiar. Tapi kalau kita niatnya nanti lama-lama jadi riak. Bahaya tuh ini nanti. Tipis banget. Tipis banget ini antara riak. Kalau syiar mboten napa-napa. Tapi kalau menjadi riak niku. Dan dengan catatan kalau niatnya syiar jangan mengganggu orang yang berjalan. Nah, ini karena nanti bisa dikatakan qad mutarik ini. Orang yang memutus perjalanan seseorang kan juga berdosa. Seperti orang nanti juga larinya pada klitih dan lain itu kan juga termasuk qad mutarik orang. Bahkan nek mboten klentung nggih. Kula nate mendengar sebuah hadis bahwa Kanjeng Nabi ngendika kalau ada tulang-tulang yang ada di jalan disuruh menyingkirkan, dan itu pahalanya. Pahala ada batu saja suruh nyingkirkan, mah itu baca Quran di tengah jalan. Lah ngapain? Di trotoar tuh kan disingkirkan. Berarti kan orang yang lewat itu sebenarnya boleh nyingkirkan. Tapi mesti kalau nanti kita istilah kita singkirkan, orang itu akan berteriak-teriak. Ini menantang ini syiar agama kok kamu berani inilah ucapan namanya beliau Syekh Saleh Darat dulu yang dikatakan pada N.A. Kartini. Pripun niku? Ungkapannya kan enak itu. Dulu saya belajar agama itu tuh mengurangi dosa atau menjauhkan diri saya dari dosa. Tapi sekarang orang belajar agama itu malah banyak untuk berbuat dosa atau mengataskan agama untuk berbuat dosa. Ini niku mawon sudah zamannya Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat itu. Napa meneh zaman sekarang. Nggih. Makanya ini kita harus hati-hati karena ya sering kita dengar toh salah pergaulan lebih mudah dibenahi daripada salah pengajian kan salah guru. Susah banget arep itu. Bener ke ustaz wis sungkan. Nggih. Makanya kadang malah seorang mubalek disiarkan di YouTube dan di mana-mana malah menjelekkan pemerintah ini gimana toh itu? Ya kita itu bukan seperti itu caranya toh istilahnya. Kita kan bisa lewat jalur lain, nggak harus di depan jamaah teriak-teriak kayak gitu kan. Lewat jalan lain. Nah, jalan lain. Makanya orang-orang yang mudah membid'ahkan dan lain seperti yasinan kepada orang tuanya tadi, ikut kajian-kajian seperti itu. Ya itu awalnya timbul rasa cinta pada agama itu. Yang penasaran haus akan agama. Cinta atau nafsu Nah, setelah dia itu merasa paham, akhirnya dia ditumpangi nafsu. Karena namanya nafsu itu makhluk sendiri, bukan karena setan. Lembut nih. Dulu itu saya masih ingat nasihat guru saya. Orang itu paling sulit menaklukkan 4, tapi yang satu saya lupa. Yang satu setan, 2 nafsu, 3 sisi basyariah atau sisi kemanusiaan kita. Nah, ini paling sulit. Susah nih. Lagi guru saya sendiri yang beliaunya itu mendalami masalah ilmu tauhid dan tasawuf itu masih kesulitan mengendalikan nafsu dan basyariah. Apalagi kita yang anak muda masih ganteng kayak gini. Dituntun nafsu malah. Lah itu makanya kalau sudah orang ditumpangi nafsu, karena nafsu pertama kali diciptakan kan sudah enggak mau menjawab, ditanya siapa Tuhanmu, diam saja. Sudah ngeyel. Itu kan banyak kok dalam kitab Hidayatul Hidayah kan ada itu. Dan salah satunya untuk mengalahkan nafsu dengan cara berpuasa. Berpuasa. Padahal betul, sekarang orang puasa itu juga sembrono anak muda sekarang. Puasane sembrono. Sembrono puasane guys. Tim poso beduk. Dan tim mokel. Saya sering guyonan kalau niat emang enggak puasa itu ya jangan tanggung-tanggung masa puasa cuma nasi kucing. Dosa kok nasi kucing. Pahala digaji nasi kucing nanggung ya apa minimal sate apa. Buka-buka bento apa. Agak enggak rokok ngecer lagi aduh masyaallah.
Nah seperti ini. Makanya orang-orang seperti itu yang pulang kajian nyalah-nyalahkan orang-orang banyak itu. Karena sering saya ada tamu seperti itu. Malah bahkan kemarin itu ada anak kecil katanya doa sebelum makan Allahumma barik lana, ini kata ustazahnya Kak ngoten niku. Ini bilang sama anak kecil itu nggak ada dalilnya, jadi nggak usah, cukup bismillah saja dan niku. Kok nggak ada dalilnya? Kalau doa makan nggak ada itu. Nah kalau seperti itu, kalau kamu mau tak tanya, Dek, kalau kamu ujian berdoanya gimana? Ya Allah berikan saya tuh besok bisa mengerjakan ujian dan lu dapat nilai bagus. Itu ada dalilnya, tak gitu kan? Bahasa Indonesia lagi. Bahasa Indonesia lagi. Namanya kita berdoa pakai bahasa Indonesia itu sudah bid'ah. Wah, ya toh. Dolalah itu. Nabi nggak pernah namanya berdoa dengan bahasa Indonesia. Makanya kalau kita semua kita kembalikan pada Quran hadis, kita nggak mau menggunakan ijma kiasnya para ulama. Kita wujud dikit pembalap pada Rasul, padahal ya bener nih zamannya dia hidup itu keliru kan itu. Salah zaman. Oke guys, kan kita mengikuti Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, kalau Quran hadis mungkin teman-teman yang muda sudah paham lah semua. Tapi soal ijma dan qiyas nih loh. Itu apa toh ijma itu dan apa qiyas, mungkin perlu penjelasan nih. Namanya ijma itu kan kesepakatan para ulama. Karena banyak toh sekarang itu fenomenanya nggak bisa ditemukan dalam Quran hadis seperti fenomena. Ulama niku ulama sing pripun? Lah ini ulama yang jelas tentu ahli sunnah wal jamaah, meskipun semua mengaku ahli sunnah wal jamaah gitu. Tapi namanya ahli sunnah wal jamaah kan biasanya tidak mudah menyalahkan orang lain. Gitu. Karena namanya ulama ahli sunnah wal jamaah itu pasti nggak akan meninggalkan namanya ilmu tasawuf. Nah inilah yang membetengi antara semuanya kan ilmu tasawuf, karena cara orang Jawa namanya ilmu tasawuf kan ilmu rasa. Ini ilmu rasa. Seperti contoh lah ini, mungkin ini Homer dalamnya mungkin, atau bisa dikatakan Manson vodka AO atau kok apa? Lah ini kita pecah gelasnya itu sudah keliru. Harusnya apa? Kita buka, kita buang isinya. Yang haram dalamnya bukan gelasnya. Nah ini kan ini lah salah satu ilmu tasawuf kan seperti ini. Maka kebanyakan sekarang gelasnya yang dipecah. Itu sebenarnya orang yang mempunyai gelas ini boleh nuntut orang tersebut. Kalau kita kembalikan pada ilmu-ilmu syariat loh, dan kita tambah kembalikan pada ilmu tasawuf, boleh nuntut, minta ganti rugi gelasnya. Bukan dalamnya. Tapi yang boleh diminta ganti ya dalamnya itu. Malah dari ini ya seperti ini. Makanya orang-orang kalau kita menggunakan kesepakatan ulama dan qiyas itu kan perumpamaan-perumpamaan dari hadis-hadis dan Quran. Itu yang qiyas ini. Yang qiyas. Contohnya HP ini. Orang sekarang alasannya apa? Ini kan dakwah lewat HP itu. Lewat HP dakwah. Tapi orang tersebut nggak menyadari dakwahnya lewat media sosial. Nabi nggak pernah mengajarkan juga. Kita nggak sadar dia itu pelaku bid'ah. Makanya saya kalau boleh ngomong tegas, saya itu sering kalau orang yang mengatakan ini bid'ah, ini haram, ini musyrik, ini malah saya menyebut mereka itu bahasa saya pribadi loh, maaf bahasa saya pribadi itu orang-orang munafik. Kalau saya boleh mengatakan seperti itu, karena apa? Mereka masih pelaku bid'ah. Kemana-mana pakai mobil. Nabi nggak pernah pakai mobil. Kenapa nggak pakai onta? Gitu. Atau keledai? Nah, gitu. Ya seperti ini. Atau kuda? Atau niku. Pakai kacamata juga bid'ah juga. Dan namanya Al-Quran katanya nggak boleh dicium-cium itu. Karena apa? Ya zaman dulu kan belum ada mushaf. Belum ada Al-Quran, belum ada baru harokat syakal. Itu kan baru setelah 300 tahun sesudah kenabian itu baru ada. Kurang lebih segitu toh. Makanya mencium sebagai penghormatan. Mencium mushaf kok njadak cari dalil. Golek mencium pacar ora butuh dalil. Karena aku mencintaimu tidak butuh dalil. Seperti kita pegang HP, kita itu mulai menjaga gini, masa mushaf itu jelas wahyunya dari Allah. Masa kita pegangnya sembrono gini-gini. Maka kadang buat payung hujan. Itu kan juga nggak pas sama sekali cara etika kita kan. Cara kita kan
santri diajari takdim terhadap ilmu. Ilmi ahluha. Terus ini otomatis contohnya satu ya kita dengan kitab kita bawanya gini ya kan gini. Kita bawa HP gini-gini jatuh susahnya sama sekali. Al-Qur'an, kitab, hadis dan lain sebagainya jatuh kok cuman enggak ada dalilnya ini piye logikanya kualik itu. Padahal Quran itu map kehidupan. Map kehidupan makanya itu kan dan di Quran itu juga hukum masih global. Seperti contohnya walau kan Nabi Ufin itu untuk orang tua nggak boleh itu kita mengucapkan dengan orang gini aja nggak boleh. Nah, itu kan kalau kita nggak menggunakan kias bahaya itu berarti kita ngantem orang tua nggak masalah. Musuhi orang tua nggak apa-apa. Itu nggak boleh husna ya. Itu man gini aja ya nggak boleh. Nah, kita jotosi orang tua apa-apa nggak boleh. Ling sapa sik wali kan. Kualat. Iso jempale. Jambu mete. Niku Quran, hadis, ijma, qiyas gitu. Dan itu menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang sering disingkat menjadi aswaja, pakai S ya, aswaja bukan pakai Z. Aswaja. Kalau aswaja itu itu yang jomblo-jomblo menangis. Jadi aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan aku selalu ada, aku sayang walaupun jarang ada. Bukan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Selain itu, menyinggung sedikit tentang apa? Mengganggu orang berjalan, loh guys. Okay. Ya, orang berjalan, tapi saya tidak akan membahas yang di jalanan membaca Al-Qur'an, tapi saya akan bertanya soal yang di jalan, terus ada orang yang tidak bersalah dan dia tiba-tiba menggunakan sajam untuk melukai. Nah, itu kan sekarang marak ya, marak terutama di Jogja nih, marak sekali. Itu solusinya pripun kalau hukumnya insya Allah sudah jelas hukumnya itu. Sekarang solusinya untuk kaum muda, teman-teman muda itu agar tidak melakukan itu, kalau tidak ya kiat-kiat kita, langkah-langkah kita untuk menanggulangi itu bagaimana? Kalau saya tegas ngomong itu bisa dikatakan masuklah ke pesantren NU. Karena yang mengajarkan tentang tata cara sopan santun itu kebanyakan dari pesantren NU gitu. Karena makanya kita ada namanya dalam taklim itu kan ada takdimul ustadz wa ahlihi gitu. Nah, kita bagaimana menghormati itu belum istilah kita menghormati pada teman-teman kita gitu dan lain sebagainya itu. Makanya kalau solusi saya tetap bagaimanapun masuklah ke pesantren kalau anak ini pengen bagus. Meskipun tidak jaminan 100% karena semuanya watak itu kan kembali pada pribadi dan namanya watak itu mungkin butuh proses yang panjang. Kalau watak cukup beli komik. Kalau watak ini kan tetap butuh proses pelan-pelan. Dan namanya dalam kitab Al-Ala itu kan sudah jelas ya. Aja takon saka wong siji takono sing ngancani krana sak temene kanca manut sing ngancani. Lah niku pun jelas niku. Itu relevan sekali buat sekarang. Padahal kitabnya tipis nih. Tipis nih. Kitab dasar pendidikan akhlak tapi sangat relevan digunakan untuk zaman sekarang betul. Ada bait yang lain niku Gus ingkang yen ana kanca ala madang ra tawa-tawa. Yang ana kanca cilaka malah guyuna. Biasanya orang itu kalau banyak jatuh pas ditertawain dulu dari tolong gitu. Wah kapok lagi. Malah kalau fenomena sekarang di video dulu. Kayak statusnya lagi ditolong kayak itu. Itu makanya kalau saya tuh lihat kondisi orang-orang seperti itu sebenarnya itu lebih banyak lari pada kejiwaan dia itu. Satu dia mungkin pengen istilah biasalah namanya anak muda itu kan cari anak jati diri gitu. Pengen kalau mau cari jati diri di Semarang. Stadion. Banyak itu orang mencari jati diri tapi dengan cara yang salah. Makanya saya sering mesen anak muda yang sering main-main ke sini, sering ikut ngaji sini. Cari jati diri kalau nggak ada yang bimbing mesti akan keliru langkah. Tak jamin itu 180%. Aku tak ketemu. Saya sering bilang seperti anak-anak seperti ini. Karena apa?
Kalau nggak ada bimbing, dia itu akhirnya berpikir sendiri dengan caranya sendiri. Yang bimbing setan. Yang bimbing lama-lama setan. Karena namanya kalau ada yang bimbing, otomatis yang bimbing ini pernah punya pengalaman muda. Nah itu loh, yang nggak bisa diganggu gugat kan namanya pengalaman. Pengalaman harus mengalami sendiri. Yeah. Namanya orang tua pernah muda, tapi anak muda belum pernah jadi orang tua. Yang sudah menikah pernah jomblo. Pernah jomblo. Yang jomblo. Yang jomblo belum pernah merasakan nikah. Yang sabar. Sing sabar ya. Sing sabar Mas. Tangi turu ning ati kok waduh guling lah ya. Lah ini makanya kalau fenomena kritik tetap solusinya dikasihkan pesantren. Meskipun ya itu tadi kita nggak bisa menjamin 100%, tapi kan paling enggak kalau dia itu anak bisa bertahan, lambat laun pasti dia itu anak akan menjadi baik gitu. Yeah, karena ada pendidikan baik dan pendidikan secara intelektual maupun pendidikan secara rohani. Iya, rohani. Seperti contohnya namanya kiai-kiai di NU itu kan di samping didik kan juga harus nirakati bagaimana anak. Nah, ini yang nggak bisa diganggu gugat oleh soal tirakat niku. Berarti berbeda-beda nggih, dengan cara yang berbeda-beda. Kalau menurut jenengan piyambak terus pundi tirakat yang mungkin cespleng dari orang tua ke anak. Ini orang tua ijazah gitu. Orang tua ke anak atau bisa dikatakan guru dengan murid itu juga termasuk, karena guru saya itu Mbah Yai Idris Marzuki di Lirboyo itu Allahumma yarham. Beliaunya ngendika namanya anak itu atau saudara itu ada saudara nasab atau tunggal satu darah atau saudara babakan masalah ilmu. Jadi dua ini semuanya adalah keluarga. Nah yang kita sebagai orang tua umpamanya, kita kalau yang pengen ringan-ringan sebenarnya setiap habis maghrib, habis subuh itu bacakan doa saja. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. 7 kali saja itu. 7 kali. 7 kali. Ba'da maghrib. Habis maghrib sama habis subuh. Itu insyaallah sudah cespleng sekali itu. Ya, itu nanti kalau orang anak-anak yang ikut jamaah kita bacakan doa Rabbana la tuzigh qulubana itu jangan ditinggal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karena apa? Biar dia itu istilahnya temancep anteng di pondok terus tumak ninah dia bisa menyerap ilmu, pelan-pelan ilmu itu akan menyinari hati. Nah, gitu. Dan lambat laun ilmu itu akan menuntun dia mencari ridhonya Allah. Nah, ini karena inilah pentingnya kita ini mencari guru, bukan belajar sendiri, karena banyak kan orang tuh terjemah Al-Qur'an dianggap tafsir. Ini yang bikin saya repot. Tafsir. Pernah bawa ada tamu bawa Al-Qur'an itu 6. Ini kok ada surat Muhammad ini. Surat Muhammad buat saya saja. Saya cuma tertawa. Mungkin kamu tadarusnya belum pernah sampai surat Muhammad. Lambat laun dia mengakui kalau dia itu belajarnya cuma yang sering dibaca surat Ar-Rahman, surat apa, surat-surat tertentu saja. Belum pernah baca dari awal sampai akhir Al-Qur'an. Terus dia membandingkan bahwa ya ini surat Muhammad ini halaman sekian, kalau yang Quran ini halaman sekian. Mas, tak bilang gitu. Ini halamannya karena makin banyak karena ini ada terjemahnya. Jadi otomatis halamannya lebih banyak. Ini gimana? Bawa 6 Quran itu, pakai tas itu aku tertawa sendiri. Masya Allah, zaman ini kita dalam kitab Al-Jululu Fululu ya ini dan warna-warni. Orang gila itu bermacam-macam. Makanya itu dalam orang gila itu bermacam-macam ya. Buat orang gila itu macam-macam. Orang gila itu mesti bermacam-macam. Ini mesti saya ngomong sama anaknya terakhir itu. Mas, saya mesti lihat kamu itu satu. Kamu itu mesti kurang ngopi. Maksudnya gimana? Kurang guyon aku tadi. Kan rata-rata orang yang mudah terpengaruh, istilahnya mudah mengkafirkan, membid'ahkan orang itu rata-rata kan orang yang nggak bisa bercanda. Makanya Nabi sendiri kan pernah bercanda juga toh. Waktu itu kan ditanya oleh orang tua, ya istilah ngajus bahasanya orang tua. Lanjut Nabi, apakah besok saya masuk surga? Nabi jawabnya tidak. Sampai tanya 3 kali, akhirnya kan neneknya itu nangis.
wah besok kalau saya nggak masuk surga gimana? Terus Nabi baru tertawa baru jawab, karena besok di surga itu kamu akan menjadi muda. Dan itu jadi di surga Kanjeng Nabi ngeprank ngeprank. Besok itu nggak ada di surga itu orang tua, semuanya menjadi muda semua. Usia sekitar 18, 19 semua. Jadi orang-orang tua jangan khawatir. Yang sudah merasa tua dan jomblo lagi nggak usah khawatir. Kembali besok di sana dipermak di operasi plastik. Termasuk fenomena klinik ini kan rata-rata orang yang mau melakukan seperti itu kan biasanya menenggak minuman keras atau kalau enggak biasanya kan pil setan lah istilahnya. Kalau bahasa yang teman-teman gunakan SP lah istilahnya kayak gitu. Biasanya enggak kayak gitu. Akhirnya mentalnya mereka kan agak hang. Mengsle. Maka saya sering bercanda sama orang-orang yang seperti itu. Lah kamu itu lucu, orang yang gila saja pengen waras, kamu yang waras mah pengen gila, itu gimana? Ada obatnya wong edan. Ada obatnya wong edan mah tok. Kan lucu aku tuh. Lah iki lah jeneng akhir zaman. Bolak-balik ngoten. Bolak-balik zaman. Sing waras pengen edan, sing edan pengen waras. Sama aku walik makanya fenomena orang menggila seperti itu saya mah tertawa sendiri ya itu. Kamu itu malah orang sehat-sehat kok dibuat wah gila sendiri. Kalau yang salah siapa? Ya kamu sendiri kok mau melakukan seperti ini. Makanya kalau orang bisa menjahit orang seperti itu biasa atau udah toh dimpet sedelet. Kalau orang Jawa mengatakan di dunia ini hidup itu hanya sekedar mampir ngombe. Kalau saya ya guyonan ya ora ngopi udut barang aku tahu. Gorengan barang atau jajan. Gorengan tambah mahal. Karena apa? Di surga besok itu ada namanya Bengawan Homer kan. Yeah. Makanya kita meletrenya bareng-bareng besok di sana. Ajak-ajak ini. Undangi. Bisa diundangi untuk meletre bersama. Di surga angkat gelas lagi. Angkat sekali lagi gelasmu. Sabar dulu di sini kata lagi loh, di surga itu sabar. Namanya dunia ini adalah cobaan kita toh. Makanya kita harus hati-hati lah di dunia ini. Karena saya dulu juga sering di Parangtritis. Saya cuma pesennya sama teman-teman yang maaf lah LC kayak gitu. Ya meskipun saya mau kalau di-upload di media sosial seperti nggak mau, nanti takut viral tuh masalah. Nah itu dulu saya juga pesennya cuma satu, kondisi apapun jangan ninggal sholat. Kalau orang berani ninggal sholat berarti orang itu biasanya mau melakukan apa saja. Tarkus sholat. Nggih, tarkus sholat. Karena namanya sholat itu kan imadul cagaknya agama itu setelahnya. Karena makanya orang kalau meninggal sholat biasanya orang tuh mau meninggalkan puasa. Roboh semua mesti itu. Cagak. Hilang kabeh. Makanya saya pesen sama mbak-mbaknya itu, Mbak. Kalau kamu itu seperti ini, ya pertama itu ada pertanyaan lah kalau kita itu posisikan kalau enggak istilahnya mabuk kita enggak laku toh. Gus ngoten niku. Oh ya gampang Mbak. Kondisi apapun sampean meskipun sampean tuh mabuk, cobalah sholat Pak. Tetap sholat kondisinya. Wudu meskipun kamu sempoyongan, tetap berusaha untuk sholat. Lambat laun kamu itu akan baik sendiri ya kata itu. Salate. Ya ada pernah terus saya ke sana lagi sering toh saya dulu kan tiap Jumat ke sana. Nah, itu ada Gus saya sudah meraktekkan. Tapi kemarin tuh sholat subuh baru dapat sholat 1 rakaat tuh saya bangun-bangun sudah jam 11 ya Gus. Kondisinya mabuk berat ya. Oh ya enggak apa-apa yang penting tetap berusaha untuk sholat. Subuh duha. Lenian ya swangun aku usul li fardhu subuhi qawanan lillahi taala. Makanya itu orang-orang yang kritis itu sebenarnya mereka itu jati diri yang dicari. Istilah kalau anak muda kan biasa lah. Kalau kamakola Roma Irama itu darah muda loh istilah berapi-api, pengen seperti ini, pengen seperti ini. Mereka itu sebenarnya pengen istilah dikagumi orang tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Pengen viral, pengen orang itu memperhatikan tapi dengan cara yang keliru. Makanya kalau saya sendiri menekankan udahlah kamu itu kalau pengen dipandang orang jadilah orang yang berilmu dan kaya, mesti kamu akan dipandang orang. Gitu. Karena akhir zaman itu yang paling berat itu masalah godaan, masalah harta. Karena kalau orang nggak punya istilah enaknya ngomong kan gini, tetangganya beli NMAX, sepeda motor NMAX
belahnya itu biasanya belinya Paramek. Mumet. Betul. Leres nih. Tak ngomong ketenanan. Wah, seru sekali nih ngobrol sama Gus Fahmi ya. Alhamdulillah nggak terasa nih Gus. Oke, niki kurang panjang ini Gus. Tapi ya kayak gini itu. Durasinya nih. Apalagi bahas itu kan semuanya masih rentetan antara cinta, harta, tahta itu nanti larinya lah itu loh. Nah itu belum. Ini buat season kedua saja guys. Siap ini kapan? Besok insya Allah next time kita ngobrol lagi sama Gus Fahmi. Semoga obrolan ini menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Terutama teman-teman muda, sahabat-sahabat Ansor Banser, tetap semangat. Mohon satu Gus, pesan untuk teman-teman muda monggo. Teman-teman semua itu kita menghadapi fenomena zaman sekarang itu kita harus hati-hati. Yang jelas kita ngikuti saja prinsip para santri, para kiai dulu lah istilahnya. Kalah rupa bondo menang donga, kalah wirid menang wirid, kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat. Kalah kabeh bali mondok neh. Maksudnya ya sowan kiainya minta doa restu dan lain sebagainya, apalagi ya namanya Ansor Banser itu kan semuanya tetap taati pada kiai, itu kan santrinya Mbah Hasyim semua, makanya tetap jangan ditinggalkan. Kita kepingin apapun berdoa, kalau kita sambat wae kalau menungso mite geguyu gitu guys. Makanya sambat mawon terus sing kuwasa wis mak cespleng kuwi minggu sabar itu loh. Kuncine sabar. Karena ya banyak pengalaman ya tadi waktunya kurang panjang ini. Yang jelas ojo ngarep padha nak usahane beda. Ngeten niku. Jangan mengharapkan sama hasilnya kalau usahanya berbeda ngoten niku. Meskipun kita usahanya sama, biasanya tetap rezekinya beda-beda. Nah, ini nggak bisa dipungkiri. Makanya ini buat pegangan kita lah. Kalah rupa bondo menang donga, kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat. Kalah kabeh bali mondok neh ngoten niku. Sowan nggo gula teh nang niku kiai kok piye terus. Terima kasih matur suwun Gus atas sama-sama obrolan pada kesempatan kali ini. Besok insyaallah kapan-kapan kula sowan malih untuk ngobrol-ngobrol. Sebenarnya seneng ini bahas kayak gini itu. Tapi ini waktunya yang terbatas tuh. Besok kita sambung lagi. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya supaya besok berkunjung saja ke tempat sini lagi. Kita ngobrol sharing lagi yang lebih dalam. Dan yang anak muda hati-hati dalam pergaulan. Dan namanya cewek-cewek hati-hati dengan rayuan gombal. Oh mungkin napa sanes wekdal ada doa-doa untuk jomblo-jomblo untuk memikat. Nah, nantikan di channel YouTube Ansor Ranting Wonokromo. Siap lah, terima kasih. Gus Ibnus. Nggih, matur suwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.